Di situ pulang gue cuma mikir gini bang, kalau kata-kata aja bisa bikin harapan apalagi dengan tindakan. Di hari itu lo gue mikir gue harus jadi pemimpin republik ini gitu. Ya dapatnya dokter, kalau lu nganggur dapatnya mantan gubernur. Ya, selamat datang kembali di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Ada second cousin-nya Karin, ada Firdian Aurelio Hartono. Kenalkan sama Cina Islam. Lagu Ivan Cina Islam. Iya, nggak apa-apa kan? Ya, jadi merasa sekarang ada temennya. Iya, akhirnya ada teman, ada yang Teman seumuran. Seumuran, umur berapa? Gue umur 25 bang. 25, Karin? Umur 18. 18. Gak seumuran dong, gak seumuran. Jauh bang. Tapi kayak daripada 50 kan? Ya, Iya. 49. Udah lah, genapin aja. Oke, thank you. Jadi, lo dipanggilnya apa? gue Firdian aja nggak apa-apa. Firdian ini adalah seorang aktivis sosmed ya? Ya, Bisa dibilang gitu nggak sih? Bang. Dulu sempat menjadi ketua BEM Unpad tahun 2022. Gue bang. 22. Masih sampai sekarang nggak? Udah lulus. Kan udah lulus. Kok lu cepet banget sih lu Tapi lulus? ketua BEM jarang-jarang lulus loh. Hebat juga lo bisa lulus ya. Bener bang. Kan ada joki enggak sih? Pakai Apa? real. Joki nggak apa-apa. Bahaya bang, jangan itu. Di cancel ntar kita. Dulu kuliah apa? Gue di ilmu pemerintahan bang. Visip tuh ke fakultasnya. Unpad, FISIP. Pemerintahan Cina? Waduh. Enggak. Pemerintahan Si ini. Jinping dong. Jatinangor. Nah, negara itu bang. Negara. Sendiri itu. Apa yang dipelajari coba sedikit? Kalau ilmu pemerintahan itu kita ngomongin soal gimana. Jadi seluruh ilmu yang gue belajar bang, gue tuh ngerasa nggak guna. Nah, karena Karena praktek nyatanya bener-bener gak ada yang mirip. Misalnya? Misalnya di 4 tahun gue kuliah tuh belajar kebijakan publik itu harus lewat partisipasi kan bang, Ya. lewat dulu formulasi kebijakan, bla 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 bla. Kalau sekarang kan langsung diketok diam-diam di hotel mewah. Itu nggak ada di teori buku gue, nggak ada bang. Jujur nggak ada. Mungkin lo kurang dalam belajarnya. Ada di halaman belakang kali. Mungkin di halaman paling belakang kali ya bang ya. Kurang Lu lebih harusnya gitu. belajar ilmu matematika, karena udah jadi pejabat tuh yang hitung-hitungan jatuhnya. Bener gak sih? Iya benar. Lo alumni kalau nggak suka boleh tepuk ya. Oke. alumni fakultas yang aktif menjabat ada yang keinget? Alumni FISIP bang. Fakultas ilmu Enggak, pemerintahan ilmu lo. pemerintahan dong. Yang jadi pejabat. Yang kepake. Pejabat. Heeh. Yang benar-benar kepake ilmunya. Adanya alumni FISIP sih bang. Sekarang jadi menteri koperasi. Enggak, kalau ilmu pemerintahan? Enggak menelurkan apapun ini. Kebetulan kebanyakan Ngapain jadi sekolah? jadi bankir, bang pengusaha ya. Enggak ada yang di pemerintahan berarti. PNS aja bang. Kalau level kayak gubernur DPR RI, Oke, sekarang yang dari fakultas lo jadi koruptor ada? jujur kayaknya ada bang ya. Cuma nggak ada yang viral-viral amat. Oh. Viral-viral Tapi ada amat. berapa? Ada berapa? berarti. Kayaknya 5 ada. mungkin ada lah ya bang. Oh, itu fakultas gunanya gua tapi. belajar itu. Fakultas lo. gua. Bang Ernest Prakasa juga alumni fakultas gua kan. Lanjut kok. Ilmu pemerintahan. Tapi di HI. Oh, Oh, iya. FISIP kan, bukan jurusannya kan. Bukan jurusan gue. Iya. Iya. Oh, jadi ada beberapa koruptor lulusan dari fakultas dari jurusan lu. Nah, jangan Belum menebak. Jangan framing gitu, Bang. Jangan framing gitu. Nah, tadi siapa? Tebakan gua. Kalau dari fakultas pejabat aktifnya Menteri Koperasi. Iya, Ferry Juliantoro. Oh. Ferry Julianto. Ketua alumni gue sekarang. Tapi kan dia jalur politik. Iya Aktivis. dong. Dia dulu aktivis tahun 80-an. Aktivis 80-an. Iya. Iya. Tapi nggak ada hubungannya FISIP sama koperasi apa ya hubungannya? Ya enggak ada. Bisa dilihat. Ya berarti kalau Itu gitu tadi yang enggak dipelajari tadi. jadi kayak kuliah nggak bermanfaat banget ya. Lu mending jadi Kamal Ocon lah. Udah. Sebel gua. Ini lagi mau menentukan kuliah nih. Oh, Ya. Kari. baru mau kuliah. Gitu, Rin. Kenapa? Nggak mau. Karena Yang malas aja bungkung duit. Mending kayak Kamal Ocon tuh kan. Dapet cewek. Kaya. Gue mau kayak gitu. gini bang, nih kayak Timothy Ronald bang, pikirannya bang. Gue tentang banget itu. Dia bilang sekolah itu nggak penting, tapi dia bikin sekolah kripto. Benar. Kan sebenarnya sama aja. Nyebelin ya, Iya, sebenarnya. Nah, sebenarnya. pemikiran Karin juga salah kalau Karin membandingkan sama Kamal Ocon. Salah. Kalau Kamal Ocon cowok nganggur, ya dapatnya dokter. Kalau lu nganggur, dapatnya mantan gubernur. Itu maksudnya jadi apa tuh bang? Aneh-aneh lah. Sekolah lu, sekolah. Tapi menurut lo kuliah itu masih penting nggak? Kalau misalkan gini, lo kuliah fakultas ilmu pemerintahan, tapi notabene Penerapannya ternyata tidak sama, tidak sesuai. Nah gini bang, gue aja. Ya, jadi lurah dah, jadi lurah. bener. Gue tuh menentang misalnya kayak Bang Ferry Irwandi ngomong jurusan filsafat dihapuskan. Ya. Karena nggak ada hubungannya dengan industri Aplikasi. kerja Ya. gitu. Karena bagi gue kuliah tuh memang bukan tridharma perguruan tinggi, itu nggak ada bang. Satu aspeknya ngomongin soal kuliah tuh dapat kerja. Emang dasarnya kan kalau misalnya kita kuliah
itu buat memperdalam ilmu, bahkan menguji ilmu, Bang. Jadi memang kalau mau kerja, tujuannya bukan karena kuliah, Bang. Menurut gue emang karena dia ngedalamin pola pikir lu aja. Tapi dari pola pikir lu pasti bisa lah lu bersaing sama orang-orang gak kuliah menurut gue. Melatih berpikir kritis. Betul, tapi kan harus dibarengin sama ini kan Bang, experience lapangan. Iya. Pakai magang, mungkin organisasi menurutku penting. Seperti yang lo lakukan Iya, Bang. jadi ketua BEM tahun 2023. Mungkin jalur gue gitu, Bang. Ada yang milih jalurnya magang, ada yang Kenapa lo milih conference. jalur itu? Sebenarnya ceritanya akan sangat panjang, Bang. Nggak apa-apa. Tapi Nggak gue apa-apa. Kita cita-cita punya gue jadi 7 jam. ketua BEM dari SMA, Bang. Kelas 3 sebetulnya. Ketua BEM. Kenapa? Jadi lu Apa? udah jadi mahasiswa. Apa image ketua BEM itu apa? Jadi tahun 2017 atau 18 gue lupa persisnya. 18 deh. Gue inget gue nonton Mata Najwa waktu itu. Ya. Nonton Banana. Terus di situ tuh pertama kalinya lagi ada mahasiswa yang diundang di TV. Dan itu waktu itu ada ketua BEM UI. Namanya Zadit, dia kartu kuning dulu kalau lo inget, Bang. Oh iya, oke. Iya, terus ada UGM gitu, Trisakti sama ITB. Iya. Gua dari dulu pengen kuliah di Unpad. Terus gue mikir, kok nggak ada Unpadnya di sini? Gitu. Sasarannya itu ya, gue pengen kelak kalau JKB Unpad, gue mau nih masuk TV gitu lah. Tapi itu salah satu gambaran aja. Kalau panjangnya, Bang, gue sebenarnya dulu berangkat dari ini, Bang, di SD sampai SMA tuh cukup ansos dan terbully gitu lah, Bang. Sebenarnya. Tapi ada pemantiknya, gue akhirnya merasa perlu organisasi, Bang, dan milih pemerintahan. Tuh, lu dibulinya apa emang dulu? Bahaya nih dia kalau jadi Iya, benar tuh. pemimpin di pemerintah bahaya dendam dia kan. Ya nggak gitu, Bang. Hal baik, hal baik. Nggak, gue pengen nanya, ini lu sebagai generasi yang muda kan, sekarang tuh kan bentroknya sama yang tua-tua ngerasa lebih tahu kan. Lu ngelihat waktu BEM UI kartu kuning itu, kan yang tua-tua kayak apaan sih nih mahasiswa? Iya. Nah, kalau dari generasi lu ngelihatnya malah enggak, itu mestinya bener. Iya, Bang. Bener, aksinya bener. Bener-bener, karena kayak tadi misalnya kalau lu nanya gitu, Bang, apa yang bikin gue jadi ansos ya? Iya, iya. Ya itu benar. Kalau saat ini gue sekolah, jadi gue Muslim, tapi sekolah gue Katolik. Ya. Jadi ada lah mungkin di sekolah gue yang kayak misalnya, Apalagi muka gini ya, jadi seagama enggak ternyata. iya Bang, kayak misalnya makan nggak bro? Nih, gue ada makanan, makan. Wah itu babi. Enak nggak? Lumayan sih Bang sebenarnya. Itu salah Kayak nggak lo. tahu, itu salah lo. Parah banget. Nah, itu Gitu. organisasi. Nah kalau jadi gue diledekin karena gue di situ minoritas kan, Bang. Iya. Tapi di lingkungan rumah gue kebanyakan Muslim. Iya. Gue main bola nih misal sore, ada diledekin anak ahok gitu. Jadi gue Jadi di musim dua tiko tempat kali, ini musim jadi tiko ya? musim tiko. Jadi gue di dua tempat ini Kayak nggak punya jati diri ya. nggak punya jati diri Iya. gitu. Akhirnya gue banyak minder ya kan, Bang, segala Sama macem. gitu juga. Sama Karin. Tapi gue jatuhnya nggak mau kuliah, dia kan gitu. Gue nggak mau. Enggak Emang tahu lu dia. mindernya apa Lu apa? minder kenapa lu? Lin, lu Minder apa, kenapa? Gara-gara itu. Jadi kayak di lingkungan Cina, Nah, gue nggak terlalu masuk. Islam. Ya. Di lingkungan Islam gue terlalu Cina. Tuh, relate Iya. Akhirnya Berarti yang salah orang tua kalian sih sebenarnya. Kenapa tuh? Ya kenapa Kenapa memilih tuh? Kawin lari, ya kawin lari milih pribumi itu tuh. Iya. Nggak usah disebut di sini juga dong. Ini yang dimaksud Kan nggak sama apa-apa. keluarga kalian itu, maksudnya nenek moyang nggak usah nikah sama pribumi. Nah, takutnya begini. Iya, jadi Masuk akal ya. Ya lu kalau kayak gitu nih udah jadi podcast bapak-bapak, gak boleh gitu. Lu dulu juga muda dilarang orang tua kayak apa ini, gak ada yang ngerti gitu. Lu giliran udah jadi orang tua aja. Pikir baru bener kata bapak gua. Iya. Terus gimana? Iya, abis itu gue pemantiknya sebenarnya pas gue waktu itu sempat OSIS, Bang, kelas 12 apa gue lupa. Waktu itu gue memang posisinya, Bang, gue sama sekali nggak punya. Bahkan dulu kuliah gue, cita-cita gue kuliah swasta umumnya aja, BINUS gitu, Atma, UPH gitu, umum cocok lah, lah, Bang. cocok. Cocok ya muka gue kan, Bang. Gue pemantiknya pas gue ikut OSIS, gue ada satu momen jambore ke Bogor, Bang, Puncak. Nah itu ada satu ujiannya itu adalah lu harus orasi di tengah-tengah pasar. Jadi dikumpulin 300 orang SMA Jabodetabek yang Katolik. Nah gue dikumpulin situ 10 orang di satu tempat suruh orasi. Nah gue karena deg-degan gue berusaha paling terakhir ngindar. Iya. Tapi ternyata malah paling Depan. jadi yang ditunggu gitu kasarnya kan. Gue nggak pernah bisa public speaking, Bang, karena ngomong sama temennya gue kadang deg-degan lah, grogi. Pakai bahasa Cina ya, Cal. Hokkien. Mesti translate deh, gue mesti translate. Akhirnya gue di situ sempet lah, akhirnya gue ngomong hal apa yang gue rasa aja, yaitu tentang rasisme yang pernah gue terima, tentang tapi gue cinta Indonesia bla bla. Beres itu ada nenek-nenek, Bang, yang datang ke gue lagi mau naik angkot. Nah dia nurunin belanjaan pasar ya, sampai nurunin. Terus dia datang meluk gue dan dia bilang, makasih ya nak, masih ada yang memperjuangkan Indonesia. Dia nangis. Di
Di situ pulang gue cuma mikir gini bang, kalau kata-kata aja bisa bikin harapan, apalagi dengan tindakan. Di hari itu lo gue mikir gue harus jadi pemimpin republik ini gitu. Gila, keren banget. Lu harusnya nengok ketika kakek nenek itu meluk, lu pergi nengok. Nenek itu tuh langsung pakai jubah gitu, set, terbang. Oh, dari Pendekar langit, Cina tuh. iya. Pendekar Cina. Tapi lu organisasian nggak? Enggak. Enggak, gue juga. Lu Apa? organisasian nggak? Organisasi gua. Di sekolah, di kampus. Briges, XTC. Oh, Bandung, Bang. Brotherhood. Organisasi bro itu. Iya. Walaupun bacok orang di jalan kan. Oh, itu mah oknum. Nah, terus dengan apa yang telah lo miliki dengan kapasitas lo, ini kita masuk kayak gini ya. Karena tahu akhir Agustus kemarin ada sesuatu nih yang terjadi di Iya, Bang. Jakarta, di beberapa kota. Oh, banyak. Situasi itu menurut lo bagaimana? 7 tahun itu gue nggak pernah tuh bang ngelihat pejabat tuh takut sama masyarakatnya. Lu merasakan apa yang saya rasakan 98 di jarah gitu kan.